atau ilmu sejati atau ilmu tuwek. Seberapa pentingnya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu harus kita ikuti. Tapi sebelumnya ini masih sasi Sawal Pak Bu nggih. Sasi Sawal kula makili nang Pak mawon Bu. Pak inggih kathah salai, kadang nggih nyentak-nyentak nek gak cocok. Nggih. Nyuwun pangapura Bu nggih. Bu, Pak disun ngapura. Ibu nggih ngoten, kula mewakili ibuke, kadang-kadang gak sungkan gak njaluk sepura. Nggih ngoten, Pak ibuke wekdal ngurmati jenengan kurang nyeceki, nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah ben los manah niki mboten wonten tanggungan antara garwa estri kali jaler. Untuk ke depan hati-hati. Pun. Surat As-Saff ayat 9. Ada beberapa alasan mengapa umat Kanjeng Nabi niki, umat Kanjeng Nabi termasuk boten wong Islam tok, wong Nasrani, wong Hindu, wong Buddha. Seseorang yang hidup ketika saat Rasulullah Muhammad niki disebut umatnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya orang Arab saja, orang Indonesia, orang China, orang Jerman, Inggris, Israel, semua itu ke buku umat Kanjeng Nabi. Tapi di situ tergolong menjadi dua kelompok. Kelompok pertama golongan yang sami'na wa ata'na. Kelompok kedua adalah sami'na wa asoina. Sami'na wa ata'na itu mengikuti apa yang telah diajarkan lan dibimbingkan dening Kanjeng Nabi. Wa asoina niki malah ngelawan. Tapi kelompok 1 dan 2 iki masih dikelompokke melih. Masih dipilah lagi. Lah, grup yang pertama tadi dibagi 2, sami'na wa ata'na dan wa asoina. Dari sisi syariat mereka ini ada yang mengikuti, ada yang tidak sama sekali. Yang mengikuti syariat berarti pada umumnya disebut dinul Islam, agamanya agama Islam, selainnya bukan. Tapi di dalam tubuh umat Islam niki tasik terpecah melih. Masih terpecah melih menjadi beberapa golongan. Terpecah menjadi madhab, beberapa madhab. Tapi beberapa madhab banyak ini, mohon maaf, Allah kelompokkan menjadi 2. Apa? Ada yang mengikuti hanya syariatnya Kanjeng Nabi saja, ada yang mengikuti sampai hakikatnya beliau. Nah, kelompoknya ada di 2 ini. Terlepas dari madhab apapun,
Ada dua. Kelompok yang pertama tadi yang saya sebut sebagai kelompok pengikut Kanjeng Nabi hanya di dalam pengajaran ilmu syariah. Yang kedua, kelompok yang juga mau di dalam mengikuti pengajaran Kanjeng Nabi di ilmu hakikat. Niki Pak Bu. Lah, sedangkan saya ini akan memberikan dan mengenalkan terhadap umat manusia terkait pengajaran baginda Rasul di sisi hakikat atau tauhid. Makanya saya buka seberapa pentingnya ajaran tauhid itu yang harus kita terima. Berkenaan dengan hal itu, Allah terangkan dalam surat As-Saff ya, ayat 9. Itu dibuka nanti ada. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Dialah Tuhan Allah. Huwa utawi Allah iku arsala utus sapa Allah rasulahu ing utusane Allah. Ai Muhammad ibnu Abdillah. Nanti yang ditetapkan Allah sebagai utusannya untuk menyampaikan ini nanti adalah ibnu Abdillah pada zaman sebelum jenengan ada niki. Lah, pengajaran Rasulullah yang sudah disampaikan pada saat itu terhadap para umat akhirnya diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Umpami kalau skema ngeten Pak. Dinut tauhid disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu ada yang dari poros nasab ya, ngeten nggih, nasab, ada yang poros sayyid. Nasab niki berarti ada keturunan Rasulullah ya, duriyah Rasulullah. Lah, duriyah Rasulullah ini terbagi menjadi dua. Ada yang hanya menyampaikan syariah, ada juga sampai ke hakikat. Biasanya dipanggil habaib, ngaten nggih. Padahal habaib iku habib, habib itu kekasih Allah. Betulkah kekasih Allah? Sebab kalau kita mengacu masalah kekasih Allah itu, seseorang yang mengikuti pengajaran Rasulullah tidak hanya di syariat jalur tetapi juga di hakikat. Iku surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau ingin dicintai oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih, akhirnya disebut habaib ya. Atau dalam Al-Qur'an itu disebut aulia. Fattabi'uni, harus mengikuti beliau. Artinya tidak hanya syariah tetapi juga hakikat. Lah, sayyid ini Bapak Ibu juga ada dua, sama. Syariah
juga ada yang hakikat. Kalau yang di jalur syariah saja disebut ulama dunia. Ulama dunia hanya menyampaikan teori-teori di dalam hukum syariat. Kalau hakikat, inilah yang disebut guru akhirat. Beliau menyampaikan khusus masalah hukum-hukum hakikat atau ilmu tasawuf atau dinut tauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Ini cara skema siapa yang disebut tabi'in as-solihin, dialah baik yang dari unsur nasab ataupun sayyid ini sahabat atau orang dekat beliau yang tidak ada hubungan keluarga, tapi beliau ini ngeblat, tahu ngeblat nih, persis apa yang beliau lakukan, baginda Rasul beliau lakukan, beliau ikuti. Niki gak penting. Sekarang yang penting jenengan kembali kepada dinut tauhid. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mengutus utusannya, Rasulahu ing utusane Allah, ai Muhammad, bil huda, dengan membawa petunjuk, hidayah. Lah petunjuk ini ada kaitannya dengan wadinil haq, dengan membawa agama yang benar, ai dinut tauhid. Di situ agama yang mendidik ruhaniyah jenengan kali kula, bukan jasmani. Kalau jasmani syariat, ruhaniyah kita sebagai umat supaya bisa untuk mengesahkan Allah. Sebab nanti jikalau jenengan sudah mengesahkan Allah, inilah yang kusebut jenengan ini sudah liqa bertemu Allah. Di situ ada prosesnya, Pak. Prosesnya di dalam keilmuan, makanya dinut tauhid itu membawa petunjuk terhadap hati jenengan rohaniyah untuk bagaimana caranya jenengan ketika saat ngibadah yang murni mahdhuf, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun, estu betul-betul ruhaniyah hati jenengan ini bertemu Allah. Niki fungsinya dinut tauhid itu di situ, untuk memberikan petunjuk terhadap ruhaniyah jenengan kali kula supaya bertemu Allah ketika jenengan ibadah murni mahdhuf seperti tadi. Dan juga ibadah ghairu mahdhuf yang tidak murni, apa? Kerja, makan, minum, terus Pak Kades melayani masyarakat, nunggu ibadah ghairu mahdhuf. Lah dengan dinut tauhid ini secara jasmani kita bekerja, tapi ruhaniyah jenengan niki menemui Allah, bertemu. Piye carane? Bagaimana? Di dalam dinut tauhid diajarkan. Sebab mohon maaf, siapapun kita manakala ruhaniyah ini tidak mau tenggelam di dalam bahrut tauhid, mohon maaf,
sampai kapanpun jenengan kali kula disebut sebagai budaknya hawa nafsu. Itu pasti. Buktinya kalau kita menjadi budaknya hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Sedikit aja saya urai nafsu. Nun fa sin. Artinya adalah diri. Ingsun. Aku yakin jenengan kali kula tatkala ruhaniyah tidak ada dasaran dinut tauhid. Segala apa yang muncul dan timbul pada diri kita mesti ingsun di dalam hati jenengan yakin kalau kita yang melakukan. Yakin kita merasa itu meyakini kalau kita yang melakukan. Sapa sing ngaji mukhlason. Hatiku merasa aku yang bisa melakukan. Inilah nafsu maksudnya itu, Pak. Diri, keakuan. Kalau di dalam tauhid ini disebut saya kelompok orang takholi. Kelompok di mana saya ngaku-ngaku. Aku nih hamba aku iki ku imani yang melakukan. Lagi apa yang ku miliki urusan dunia mesti weku. Lah ngoten nggih. Iki makhluk. Kalau punya jabatan, Pak, di rumah ini saya didapuk oleh masyarakat sudah 2 periode jadi kepala desa. Loh, atiku mesti pangkat jabatan ini wekku. Lah ngoten nggih? Aku hamba, aku makhluk. Loh ini loh nafsu. Bukan maksud nafsu yang dipahami oleh golongan-golongan kita di syariat saja. Iku memberikan keterangan kalau nafsu laku elek. Lah ngoten nggih? Tekon dicak niku lho nyolong pitiki tangga. Oh nafsu. Jelek. Lah ngoten nggih? Umume ngoten. Tekon dicak salat gak mungkin ngomong nafsu. Nggih mboten? Loh, ini keimanan kita waktu kita hanya kenal ilmu syariat saja, belum kenal ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Memang seperti itu. Makanya di dalam tatanan hukum syariat kita punya pedoman, Pak. Jikalau baik itu datangnya dari Allah, jikalau ikut jelek datangnya nafsu kita. Gimana? Quran iki kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsu kita sendiri. Pada waktu itu kita memahami laku jasmani, nggih teman-teman. Laku jasmani. Tidak pernah kita itu mengoyak-ngoyak laku ruhani karena belum mengenal tauhid. Akhirnya ibadah apapun baik mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni, percaya dan tidak percaya, ternyata amaliyah kita waktu dulu itu berjalan di atas kepentingan hawa nafsu. Dan ini dikuatkan oleh makalah Syekh Ibnu Athaillah
Makolanya berbunyi ngeten, husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Artinya gini, bagusnya ibadah murni dan tidak murni di mata Allah jasmani ini tergantung sumber yang muncul di dalam ruhaniyah kita bertauhid atau tidak. Kalau bertauhid, maka nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Sumber dalam hati kita mesti ketika jasmani berlaku ngibadah yang murni atau tidak murni, hati jenengan iku ini wajah tuwaj hiya. Hati jenengan iki berjalan di atas jalan Allah, bukan jalan nafsu. Buktinya jenengan gak rumongso iso nglakoni. Justru dalam hati sampean beriman, sumber datangnya perilaku kabeh ini semata-mata datangnya dari Allah, yang Allah itu di dalam dan di luar jenengan. Itulah yang kami sebut hidup atau urip yang bukan sifat. Dasarin di dalile la haula wala quwata illa billah. Makhluk siapapun dan apapun iku sifate la haula wala quwata, tidak punya daya upaya untuk bisa berucap, melihat, mendengar, berjalan, melakukan sholat, melakukan dzikir, melakukan apapun kerjaan, enggak ada. Wala quwata, juga tidak ada kekuatan untuk itu. Lah, tapi kok terjadi? Semata-mata illa billah, datangnya dari Allah. Jadi hati yang bertauhid ketika melakukan apapun, baik ibadah murni atau tidak, mesti yang muncul dalam hati jenengan rasa rumangsa sing agawe iki cuman Allah subhanahu, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sing sapa wonge atine wis kaya ngeten, mesti matine husnul khotimah. Wis kula nggak ngomong insyaallah. Mesti. Nek katik gak mesti, tak tanggungi mati sampean. Penak toh? Luas tuh. Tapi su'ul a'mali nata iju su'il akhwal mingkol bin rohibin. Lah, yang satu ini eleke laku jasad, baik ibadah murni ataupun tidak murni di mata Allah, tidak di mata manusia, di mata hakikat, tidak di mata syariat. Tergantung sumber sing muncul ning ati sampean elek ing mungguh Allah. Apa kok sebab elek? Karena muncul ning ati jenengan kali kula mingkol bin rohibin, dari hati yang condong pada nafsu. Makhluk apa condongnya hati sampean? Bukti nih, hati kita ada iman, ada rasa kalau kita yang melakukan. Kewampang Pak. Sebetulnya kewampang ngaji tauhid itu luwih angel ngaji nahwu shorob. Lho nggih, sampeyan takok arek-arek pondok lah. Nahwu shorob ana tingkatane Jurumiyah dasar, Amriti, Alfiyah, Ibnu Malik, Jawahirul Maknu, ngelu. Tapi nek ngaji tauhid, ngaji rungon. Mlebune tapi ning ati. Mboten ning akal. Nek nang akal mboten mampu.
kudu sampean trimo ning ati. Krana iki babakan ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu kaweruh, ilmu tuwek nggone ning ati mboten ning akal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun itulah nafsu. Jenengan sudah mengenal nafsu dalam diri jenengan. Sudah. Ini tadi sudah saya kasih tahu. Nafsu niku selalu nyeret kita, ruhaniyah kita. Inna nafsa la amaratum bisu. Ngajak lali menyang Allah. Ngejak jahat. Dengan cara apa? Nafsu nyeret sampean meksa supaya kita itu berjalan di atas kepentingan jalannya nafsu. Dengan cara apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dihidangkanlah kita ruhaniyah hubbus syahawah. Dipaksa sampean ini untuk mencintai apa yang menjadi kepentingan nafsu. Apa kepentingan nafsu? Ruhaniyah dipaksa untuk bersukaria dengan kenikmatan kehidupan yang bersifatkan dunia. Nyun sewu. Dunia itu bukan hanya materi aja. Sandang, pangan, papan, bukan hanya ini. Tapi duniawiyah ini juga non materi. Contoh, jenengan dadi wong alim, akhirnya dimulyani wong liya. Karena ilmu, akhirnya jenengan punya status. Jenengan akhirnya punya status, mbuh diceluk ustad, mbuh diceluk kiai, mbah yai. Iki status toh. Nah, ketika saat jenengan iki bersukaria dengan status, ya inilah dunia non materi. Kalau jenengan rohanian jenengan tidak tenggelam di dalam bahru tauhid, mesti yang muncul dan timbul hati kita nanti rumangsa luwih apik katimbang orang lain. Loh, saya enggak ngecap, Pak. Saya enggak bicara real, enggak. Saya bicara real. Sedangkan kita satu sisi ditunggu kematian. Sing sapa wonge tatkalane ning dunya, barang siapa saat di dunia dia masih belum kenal nafsunya, dia tidak akan kenal Tuhannya. Barang siapa saat di dunia dia masih belum mengenal karakter nafsunya, jangan harap manusia itu bisa bertemu Allah. Tidak bisa. Inilah yang dimaksud terakhir sebelum Rasulullah sedo iku pesen neng para sahabat. Salah satu pesan yang terukir dengan tinta emas yang masuk di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Apa? Mujahadah, merangi hawa nafsu. Ada mungsuh umatku besok, ada peperangan yang amat besar, jihadul akbar, perang yang amat besar, lebih besar daripada perang Uhud, perang Khandaq,
perang Badar dan perang-perang lainnya. Apa itu? Merangi hawa nafsu. Ning Palestina niku perang cilik, Pak. Cilik. Anggaplah perang Badar. Tapi lebih besar Anda memerangi hawa nafsu. Mengapa dikatakan besar? Rasulullah ketika bersabda, karena nafsu iku mungsuh jenengan sing paling licin, yaiku mungsuh dalam selimut. Ngeten. Paribasan niku. Perumpamaan. Artinya dia tahu kita tidak tahu dia. Selalu kalah kita. Waktu sholat kita masih merasa kita yang sholat. Otomatis akhirnya gelam biar tutup ngalor ngidul. Lho nggih, lho niki real lho Pak ya. Walaupun kita kiai nek gak ngaku bohong yo. Ngapunten. Maksudnya saya itu tidak ngelokno, enggak ngeritik. Tapi ngeritik bangun, Pak. Kula mboten nyalahke, mboten. Ngeritik yo ojo ngunu. Ngunu yo ngunu ning ojo ngunu. Mohon maaf. Mengapa saya kritik? Karena saya sayang. Beda loh Pak, nek salah paham. Nek salah paham beda. Ingat, inni lakum nadhirum mubin. Saya tidak punya hak untuk memaksa Anda untuk beriman seperti apa yang ku jelaskan, ndak. Saya hanya tugas saya menyampaikan saja. Hanya itu. La ikraha fiddin. Saya tidak ada paksaan, enggak boleh maksa umat manusia ini untuk mengikuti apa ajaran Rasul. Enggak. Kalau enggak percaya, dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Kanjeng Nabi dilarang untuk memaksa umatnya pada saat itu untuk mengikuti beliau, mboten angsal, Pak. Apalagi saya. Enggak boleh. Tugasnya adalah menyampaikan saja. Urusan diterima dan tidak, urusan percaya atau tidak, urusan sendiri. Mohon maaf, ngaji kula tahun ini mboten kados tahun-tahun yang sebelumnya, Pak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Nek dulu waktunya jam-jaman. Ini kami tipe ke Allah. Paling suwe sak jam. Maka tak pergunakno sebaik-baiknya. Sehingga nanti kula bagi kalih tanya jawab. Apa yang ku sampaikan kok ning ati kok gak paham, langsung takok nanti. Pertanyaannya ya juga gitu. Harus saya batasi. Apa sebab? Itu rahasia Allah. Cukup Allah sendiri yang tahu. Bukan kok ya kula gak kepingin ketemu suwe rodok suwe kalian jenengan ya ndak. Karena memang kami sendiri nggih sama seperti jenengan. Patung. Jenengan patung, kula nggih patung. La haula wala quwwata. Disane patung iku iso obah dikei nyawa. Dikei nyawa. Kula sebut patung itu secara jasmani. Dikasih Allah roh. Akhirnya jenengan saged mriki. Saged aktivitas. Lah, nyawa iki, roh iki kudu manut ambek sing menehi. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditekankan Allah? Fattabi'uni, ikut Muhammad Rasulullah. Ajaran tauhid itu. Supaya kamu punya etika akhlak terhadapku, kata Allah. Kembali kita pada ayat ini.
Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah dan dinut tauhid, agama yang untuk mengesahkan pada Allah. Dinul haq ini akan mengkanter, tahu mengkanter Pak Bu? Agama-agama yang sebelumnya itu yang tidak ada pengajaran untuk pengesaan pada Tuhan. Ini secara umum. Kalau secara khusus umat Islam, agama-agama yang tadinya tidak ada pengajaran ruhaniyah untuk manunggaling kawula Gusti. Gusti jenaran. Ngono sampean melayu nih. Untuk mengesahkan Allah, ngoten lho niki. Disebut esa itu tidak ada siapa-siapa selain Allah. Jadi ati sampean gak oleh nduakan Allah. Mboten angsal. Tolong. Ini ada garis besar. Kisah Nabi Ibrahim. Di dalam surah Al-An'am ayat berapa itu? 7, 8, 79. Sebelum 79 ayat itu, kisah Nabi Ibrahim itu olehnya ingin bertemu Allah, olehnya ingin mencari Allah dan bertemu mendekat. Iku waktu ketemu bulan, oh iki paling ini mungkin Tuhan karena bercahaya. Sebab Tuhan itu, Allah itu minad dzulumati ila nur, menghilangkan kegelapan, menjadikan terang bener. Malam biasanya gelap, kok ya terang, cahaya dugi bulan. Oh berarti bulan itu Tuhan. Iki kisah lho Pak ya. Jenengan kali kula nggih ngoten, punya iman. Misalkan Pak Kades nulung jenengan dalam segi karena jenengan kena apa? Kena undang-undang, melanggar pasal. Di desa itu ada 3 pilar ya. Sebelum ke ranah hukum, di desa itu ada 3 pilar, Bapak Kepala Desa, Babin Kamtibmas dan Babinsa. Kalau ada warga yang masuk indikasi ke ranah hukum, biasanya itu diselesaikan dulu di desa. Kalau tidak bisa, ya wis terpaksa. Terus jenengan ini ditolong Pak Kades. Kasusnya katakanlah kasus penganiayaan. Kedua belah pihak dipanggil kembali desa. Harapan 3 pilar termasuk Pak Kades. Ya wis saiki ngomong musyawarah rembukan secara kekeluargaan. Dilah. Akhirnya kan gak kerana hukum. Lah ngoten nggih. Terus jenengan ikin mempunyai iman ning ati sampean. Ati lho ya, mboten ning jasad. Mempunyai penemu pangrasa pangiman sing nulung jenengan ini adalah 3 pilar tadi. Bapak Kepala Desa, Babin Kamtibmas, Babinsa. Kalau secara syariat gak apa-apa. Memang faktanya makhluk. Sebab syariat itu memandang makhluk. Tapi secara hakikat ini loh Pak yang kumaksud, ruhania sampean bentuknya iman. Tatkala kita beriman, makhluk iku yang bisa menolong. Aslinya. Maka jatuhlah kita itu menyekutukan Allah dengan 3 pilar. Coba, ayo diurai kalau nggak percaya itu semuanya Allah. Di dalam 3 pilar tadi, kalau tidak ada Allah di dalam diri Pak Kades atau di luar diri Pak Kades, bisakah kita sebagai Pak Kades makhluk ini bisa bergerak? Dalil sing paling jenengan dengarkan mulai TK
sampai besar tua. La haula wala quwata. Wis niku membudaya. Mocone. Tapi prakteknya jarang yang tahu. Sebab apa jarang yang tahu? Karena kita belum mengenal isi di dalam agama tauhid. Niki persoalannya. Ayo, kalau urai. Kita sebagai makhluk sifatnya tidak punya daya upaya menolong apapun terhadap siapapun. Wala quwata, dan kekuatan. Tapi itu kok terjadi, ada penolongan Pak Kades. Iku sebab di dalam diri Pak Kades illa billah. Karena ada Allah. Enggak percaya. Dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah berkata, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah iku yo ning jero yo ning jopo jenengan. Sampak. Ini didialogkan Allah terhadap Rasulullah Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah dawuh, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawab Muhammad. Apa yang dijawab? Fa inni qaribun. Sesungguhnya saya Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kedekatan Allah terhadap kita itu lebih dekat daripada urat leher. Loh, jajal. Tapi mengapa kita tidak tahu? Karena kita belum masuk segoro tauhid ruhaniyah kita. Itu loh persoalannya. Jelas nggih? Jadi saya dikatakan menyekutukan Allah dengan yang lain. Dalam hati saya ada iman yang bisa menolong selain Allah. Wis ben sederhana, wenak diterima siapapun gini. Iman sampean duduklah di iman gini. Allah menolong jenengan. Pak Kades diizini Allah untuk menol. Lho, ngaten lho. Sederhana nggih. Sebab tanpa Allah ngijini Pak Kades, gak mungkin jenengan ini tertolong. Iki contoh kecil mawon Pak nggih, yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal semuanya wis di dalam tubuh pribadi. Jenengan ambekan, isone ambekan sebab jenengan sehat jantunge, paru-parune. Lah ngoten nggih? Wis. Paru-paru, jantung iku ya makhluk. Coba kalau di situ tidak ada Allah atau Allah tidak mengizini terhadap jantung atau paru-paru, bisakah kita bernafas? Boten. Memang satu sisi seakan-akan olehnya napas bisa keluar dan masuk itu disebabkan karena salah satu organ tubuh kita, paru-paru dan jantung itu berfungsi alias sehat. Tapi secara hakikat semua Allah. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan ini tujuannya apa? Terusnya ayat liyudhirahu ala dini kulli, untuk mengkanter, untuk membetulkan ruhaniyah kita yang beragama, yang asalnya tidak ada pengesakan pada Tuhan, biar ada pengesaan. Supaya ada pengesaan. Sebab jenengan dikatakan wis esa, ati sampean imane mung dateng Allah ingkang nulung. Wis, sekarang tadi saya contohkan tingkatan Pak Kades. Langsung kula polno,
Rasulullah. Di dalam salah satu ayat Allah berkata, surat Az-Zumar ayat 44. Ya. Allah berkata gini, "Kul Muhammad, katakanlah terhadap umatmu." Bahasa kul iki mboten kul kadal kesit lho ya. Mboten. Kul niki Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan isi daripada wahyu yang akan disampaikan. Katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, beritahukan Muhammad terhadap umatmu tentang apa? Lillahi iku tetap kedue Allah apa as-syafa'atu pertolongan, syafaat jami'an kelawan sekabehani. Muhammad katakan tentang syafaat itu milik Allah semuanya. Jenengan ditolong Allah, bisa bernafas sing nolong iku Allah, bukan paru-paru dan jantung. Memang kayaknya jantung paru-paru sehat yang menolong. Yang memberikan syafaat terhadap kita tadi dalam segi berjalan, melihat, mendengar, di situ ada Allah. Bukan telinga, bukan mata, bukan mulut, bukan. Iman sampean ini yang tadinya beragama yang tidak ada ketauhidan, makanya tujuannya liut hirohu, untuk mensucikan, untuk mengkanter, untuk memberikan pengajaran-pengajaran terhadap agama kita yang tadinya tidak beragama tauhid ben bertauhid. Ngaten. Cara jasmani kita yang tadinya ibadah yang muncul dan timbul pada diri kita mingkol bin rohibin, berjalan di atas jalan nafsu, dikasih pengajaran tauhid supaya mingkol bin zahidin, berjalan di atas jalan Allah. Ngaten niki. Tandane jenengan munculno iman, ada pengrasa kehadiran Allah dalam tubuh dan luar jenengan. Dengan itulah akhirnya jenengan bisa bergerak, bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan seterusnya. Itu caranya sholat untuk khusyuk seperti itu. Walau karihal musyrikun. Dilihat dalam surat As-Saff tadi ayat 9. Walaupun Rasulullah itu dibenci oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrikun. Orang-orang yang tidak suka dinu tauhid, walaupun beliau dibenci, tetap beliau sampaikan. Nyun sewu Pak, saya sudah kurang lebih 24 tahun, mulai tahun 2000 kemarin, menjelaskan tentang dinul hak ini, dinul tauhid. Saya merasakan pengalaman keluh kesah saya. Umpama boleh saya ceritakan, akeh remeke katimbang boten. Banyak cacian daripada tidak. Banyak yang tidak mau menerima daripada yang menerima. Wa aktaruhum la yu'minun. Kebanyakan umat ini menolak, tapi tetap tak sampaikan. Ngapunten, sejarah kisah saya, nek masalah penjara sudah masuk penjara 3 tahun. Masalah tidak hanya dicaci Pak, diusir. Udah saya alami. 2010 sampai 2012, 10, 11, 12 masuk penjara, tak lakoni. Udah, keluh kesah. Tapi tidak akan menjadikan saya berhenti untuk menyampaikan hal tersebut sekalipun saya dulu di penjara. Keluar penjara, kaum saya sadar, langsung disuruh menjadi kepala dia. Padahal rabondo Wak. Ya rabondo-bondoan sampai periode kedua.
Asline pun jenuh. Tapi amanah Allah di dalam umarok akhirnya nggih tak jalani sampai sekarang. Ditambah 2 tahun lagi nggih Pak Kades nggih. 2 tahun konco-konco kemarin nang Jakarta. Jadi mestinya 2025 selesai, ditambah 2 tahun 2027 oleh bonus 2. Oke. Pun Bapak Ibu, jadi jenengan aku yakin saya akan pensiun. Kapan waktunya pasti. Termasuk kayak ngenteng ini regenerasi. Jadi mengacu pengalaman saya, siap dicaci, siap dimaki, dihujat. Jangan menjadikan hati jenengan iki putus asa. Iya. Aku yakin. Sekupnya nanti apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Paling tidak sampai niki diperintahkan Allah untuk keluarga jenengan orang dekat, anak dan istri atau suami. Tapi Allah kalau mentakdirkan terhadap umat yang lainnya, bisa apa jenengan? Mesti bisanya nganut. Ya udah, sama dengan saya. Maunya cuman di wilayah Jawa Timur aja lah. Masya Allah. Ke Papua, Sumatera, gitu. Ke Jakarta, Jawa Tengah. Ya sudah, Allah bikin seperti itu gimana? Tetap jalani. Cuman aku yakin mobil berjalan soyo suwe mesti ada terminalnya. Kapan ini? Ya ini sing kula arep-arep kula tunggu-tunggu. Sing mburi mencak-mencak, dereng Gus, dereng. Lah ngoten nggih. Iku lah karepmu. Nek karepe Allah beda malih. Makanya tolong paling tidaklah anak istri jenengan kenalkanlah ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Urusan mau terima atau tidak bukan urusan kita. Pun itu tujuannya satu. Seberapa jauh pentingnya ruhaniyah kita mengenal dinut tauhid. Pertama untuk mengesahkan Allah. Kedua supaya mohon maaf ruhaniyah jenengan kali kula ketika kejadian yang mesti terjadi yaitu kullu nafsin dha'iqatul ingat mesti terjadi toh supaya jenengan estu didudukkan Allah di jalur husnul. Coba buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Di situ Allah katakan man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia mripate ati atau ruhaniyah iki masih buta, belum bisa mengesahkan pada Allah atau masih ada iman selain Allah, kok ya sudah mati, maka di akhirat pun juga buta. Naudzubillah. Makanya ada apa ayat yang mengatakan wa min waraihim barzatun, barzahun. Ono alam barzah iku apa? Ternyata barzah itu adalah dinding, Pak. Artinya dinding. Dinding yang tebal yang tidak bisa dibuka kecuali Allah yang membuka dan ruh itu masuk di dalam barzah. Gelap gulita. Makanya apa? Oh, kita sebagai anak putu orang Nahdien kirim donga. Lah ngoten nggih. Dina 1 sampai 7 sampai 40 sampai 100 sampai 1000 lah ngoten biasa. Kirim donga. Mbok menawa. Bapak emak mbah iku ono alam barzah iku gelap. Ben dadi alam padang. Alam lahut ben dipindah ning alam lahut. Alam padang.
Iku nek diterima donga sampean, kirimane nek diterima Allah. Lah nek ditolak ya mboten saged. Doa siapakah yang diterima oleh Allah? Doa yang bagaimanakah doa yang diterima Allah? Doa dari siapapun panjenengan. Tapi keadaan ruhaniyah sampean itu harus ini wajah tuaj. Ya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Niki berarti jenengan gak ngaku-ngaku kalau yang kirim tahlil, kirim doa lewat sodako jariyah, jenengan boten ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, tapi justru dalam hati sampean itu ada pengiman, ada pangroso yen sejatine kang agawe sedaya iku Allah Subhanahu ya ini mesti diterima. Makanya jenengan iku nek ngundang tahlil kan gak wong lurut tok toh, tangga kiwa tengah mboten dah. Sak RT kadang digeratak, apalagi Pak Kades biasa sak kampung. Iku maksude barangkali di antara warga kita ada waline Allah. Kita nggak tahu. Ada kekasih Allah. Siapa sih kekasih Allah? Apakah wong iku mesti ceramah? Tidak harus. Apakah mesti wong iku nandindi sarungan, klambine koko, ya toh? Terus nggih, kopiahan serbanan? Tidak harus, Pak. Allah bisa meletakkan kekasihnya menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Polo. Bisa jadi, bahkan mohon maaf, pemulung. Orang yang kita rendahkan di masyarakat bisa jadi itu kekasih. Tandanya bagaimana? Setiap kali dia jasmani melakukan apapun, keadaan hati beliau itu mingkol bin zahidin, condong iman yang melakukan semua itu Allah di dalam diri saya. Itu. Ini orang lain nggak tahu dah Pak ya. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena dia selalu memegang zikir. Mengapa dia kok bisa zikir? Karena dia paham sudah tenggelam di dalam lautan tauhid. Cetong ya? Jam pinten niki? Pun sak jam pas. Jane nggih kurang Pak. Tapi saya tidak bisa untuk menolak aturan yang ada pada diri saya. Cuman sing penting jenengan paham, tak urai mulai awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah gini. Mengapa Rasulullah sampai mempertaruhkan kehormatannya beliau, dicaci dimaki, menyampaikan dinu tauhid. Dasarnya kalau beliau itu sayang pada kita. Sayang. Kita dikritik, kita ditunjukkan hidayah atau petunjuk ning akhirat, itu saking sayangnya beliau pada kita sebagai umat. Kadang-kadang kita juga salah paham. Dikira Rasulullah itu menyalahkan kita. Enggak. Enggak punya hak Rasulullah menyalahkan kita. Enggak. Beliau hanya menyampaikan, "Innilakum minhu nadhirum mubin." Itu status Rasulullah. Saking sayangi Pak pada kita. Cuman kitalah oleh karena dipengaruhi oleh nafsu, kita enggak sadar kalau Rasulullah itu sayang pada kita. Lah, ajaran ini diteruskan oleh para pengikut-pengikut setia beliau. Itulah yang kumaksud Ali Imran 31. Mereka in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Itulah beliau jenengan sedaya yang mengikuti tindak Kanjeng Nabi di dalam jalur dinut tauhid. Pun satu, kasih sayang. Dua, olehnya beliau mentaruhkan seluruh keluarganya, enak-enak kelon Pak ngeten niki gitu ya, bengi-bengi ditinggal keluyuran gitu ning jobo. Sudah tidak ngerti waktu. Kalau saya besok langsung kerja, pulang jam 4. Kadang ya kalau ada ngaji yang terlalu jauh ya jam 12 saya pulang. Kalau tadi sebelum jam 12 saya pulang karena di rumah ada tamu urgen. Dan sekalian pamitan nangoni perangkat, gak mlebu nggo wis. Kalau Mojokerto itu sampai jam 4 Pak, perangkat desa itu sampai jam 4. Cuman kadang-kadang nggak bisa karena udur, mimpi gabah, mimpi apa jagung, kok ya mendung Pak Kades, mendung ngantuk, ya mantuk jam kalih ngatane, pewenak pokoknya, jan penak pokoknya. Nah, hati apa fleksibel ngaten. Oke, saya juga tidak wis memandang waktu, istirahat bisa di mobil, suka-suka. Bon. Ditaruhkan semua oleh baginda Rasul dengan itu. Pertama karena kasih sayang, kedua supaya jenengan nanti ketika ajal menjemput, posisi jenengan itu tidak di su'ul khotimah tapi di husnul khotimah. Bon. Jadi lawan kata pengertian surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia sudah tidak buta lagi hatinya pada Allah, maka dia pun di akhirat pun tidak akan buta. Terakhir, sholat sampai mesti khusyuk, gak. Bagaimana tidak khusyuk ketika jenengan mulai takbiratul ihram, hati sudah merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang melakukan. Sebab tanpa itu, tanpa beliau, jenengan ini nggak akan bisa berdiri sendiri, nggak akan bisa rukuk sendiri, tidak akan bisa sujud sendiri, dan seterusnya. Sebab laksana kita seperti korean ambek rokok itu Pak, la haula wala quwata, sampai meni, ya meneng enten iki. Kalau tidak ada pihak yang lain, ayo coba. Rokok kongen ngomong, korean sumetno aku, sakit ngomong? Sakit. Apabila ada omongan, korean sumeten rokok itu, bisakah korean nyumet dewe? Mesti ada pihak yang lain. Laksana Allah, saya laksana. Korean laksana, kita makhluk. Sama semuanya. Makanya mengapa di dalam rukun iman khairihi wa syarrihi minallah. Perkara tindakan apapun yang kau katakan baik ataupun jelek, di situ tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Cuman pertanyaannya mengapa si A dijalankan jelek, si B dijalankan baik? Tinggal pertanyaannya ada apa? Ini diri kita yang menjawab. Itulah Bapak Ibu apa materi yang bisa kami sampaikan. Tetap sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada perlu yang ditanyakan. Saya kasih sampai 5 pertanyaan. Dimulai dari Ibu dulu. Barangkali ada, kalau tidak ada saya lemparkan ke bapak-bapak. Mungkin Ibu ada, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badhe tanglet Gus. Setelah ngaji tauhid bersama Gus Mukhlason, kula niku sak mantune salat dadose malih mboten saged berdoa Gus. Mboten saged donga. Nate kula mirengaken dawuhipun panjenengan gak usah njaluk, penaan gak njaluk, ngoten. Ngoten ketika saya membaca istighfar setelah sholat, apakah itu juga termasuk permintaan, Gus? Lah untuk menyikapi itu, sementara di ayat-ayat Al-Quran itu kan kita disuruh untuk memintakan maaf kedua orang tua dan sebagainya. Dan itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik secara hakikat, lebih-lebih secara syariat, sebetulnya itu enggak ada larangan untuk berdoa. Enggak ada. Cuman saja enggak ada larangan dengan catatan kalau punya etika. Dan dilarang bagi jenengan ahli tahqiq kalau tidak ada etika. Jangankan minta, tomak ilu, tomak, tahu tomak? Niku yang mboten angsal kok. Tomak arep-arep toh. Itu salah satu sifat yang dijauhi oleh ahli tahqiq, ahli syuhud atau ahli tahqiq. Apalagi minta izin, bukannya nggak oleh, malu izin. Karena apa? Napas iki minta urusan materi lo ya. Urusan napas lo, Gusti Allah mendetik gratis no, nggak njaluk diwenehno. Coba napas iki oksigen diukur rupiah ketemu piro Pak? 1 hari 1 malam. Mboten saged nggih, Pak Kades? Mboten saged. Coba umpama wis tak regoni 50 juta. Tapi jenengan ojo napasan, ojo napas sak jam. Gelem mboten? Sak jam gak oleh napas diganti uang 50 juta. Enggak ada yang mau. Berarti hargane napas iki tidak bisa diukur dengan ukuran materi. Itulah yang menjadikan dasar ahli tahqiq, ahli syuhud ketika meminta persoalan urusan dunia malu. Malu. Kalau toh dia itu memohon, itu khusus urusan ukhrawiyah. Syafaat, rahmat, hidayah, pengapura, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Ini pun harus pakai etika. Kalau enggak pakai etika tetap dilarang, enggak boleh. Bagaimana etikanya? Biar sinkron. Terus pertanyaan, kalau urusan dunia bagaimana? Lah ini agak beliau rodok takut, tapi bukan berarti mboten angsal. Tetap dengan catatan ada etika. Apa etikanya? Harus hati sampean duduk di tajalli. Pun etikanya itu. Apa itu tajalli? Hati jenengan harus menetapkan ning ati ono rasa lan pangrasa semua apa yang ada kaitannya dengan kehendak dan kehendak itu diucapkan, hati jenengan tetep ngakokno sedaya iku sing agawe Gusti. Mboten napa-napa nek ngeten. Misale Allahumma nang sapa kuno irhamhu, kasihlah rahmat ya Allahu ing wong tuwaku. Misalkan bapak, nggak apa-apa.
Ya Allah, Allahumma maghfir lahu, Allahumma maghfir laha, nang mbok. Monggo. Tapi jenengan hati sampean harus punya etika, yaitu duduk di tajali. Mulai dari kehendak sampai diucapkan Allahumma tadi sampai selesai, hati jenengan harus terus mboten asal putus dalam iman tauhid. Iman di mana jenengan yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Sesungguhnya sing agawe kabeh iku mung Gusti Allah. Ngene iki lakune para kekasih Allah ya seperti ini. Kalau seperti ini Bu, mboten apa-apa. Hati benjing mengki dalu nek mantuk, ya Allah, niki omah kula tebih saking pondok. Kula biasa ini ku ngompreng, ya Allah. Ya Allah, kula nggih bukane kok ya minta mboten. Mungkin lebih baik kula niki wonten sepeda motor. Mboten njaluk tapi nyender ngoten nah. Yes. Seperti Abu Nawas nih lho Pak Bu. Abu Nawas, ya Allah kula mboten pantes, ya Allah mlebu surga krana dosa-dosa kula. Kula nggih ngoten, mlebu neraka nggih mboten kiat. Lah ngoten nggih. Akhirnya Allah dhewe yang mutusi toh. Oh iya. Abu Nawas pinter. Berarti karepe njauk tak sepuro. Cuman gak diomongno. Abu Nawas itu kasih Allah. Mimbatil Aulia, wonten kitab kok. Kitab yang menceritakan kisah Abu Nawas iku. Nek ngaji iki ngguyu kemekelen. Gandengane ambek Raja Harun Ar-Rasyid teng mriku. Irak mriku lho. Pun. Jadi mboten napa-napa Bu, tapi hati jenengan harus punya etika. Etikanya hati sampean harus duduk di tajali. Inilah cara jenengan kali kula niki politik nang Gusti Allah. Lengan kaya angatan. Nggih. Monggo ada lagi. Esti dulu tak entekni.